Halo semuanya, welcome back to Vlogshi bersama Vanessa di segmen Ngopini, ngobrolin perihal ini dan itu. Nah, Ngopini kali ini akan membahas tentang ungkapan wanita harus menerima pria apa adanya. Kita langsung masuk aja ya, nggak usah basa-basi. Kalau menurut Vanessa, ungkapan tersebut itu bisa dipandang dari berbagai perspektif. Apa adanya ini, apa adanya yang seperti apa dulu? Apa adanya yang menurut Vanessa tuh masih bisa dirubah, dan itu sebenarnya apa adanya yang lebih ke arah negatif. Semisal nih, Vanessa langsung kasih contoh. Semisal pria atau pasangan kalian ini orangnya abusive, misalnya sering ya berkata-kata kasar, baik verbal ataupun misalnya non verbal gitu ya. Nah, itu kan harus dirubah. Berarti kita harus bisa memberikan si pasangan kita ini space untuk dia improve ke kita. Gimana caranya? Kalau emang kita saling sayang, kita harus saling memperbaiki diri. Nah, itu yang negatif. Jadi menurut Vanessa ya kita jangan menerima apa adanya, karena itu adalah hal yang merugikan baik diri kita maupun si pria tersebut sendiri gitu. Nah, kalau yang positif menurut Vanessa sih seperti misalnya kalian punya pacar nih, yang cewek-cewek ini punya pacar. Nah, tapi yang simpelnya aja nih, pacar kalian ini sebenarnya penghasilannya atau pendapatannya itu biasa aja, atau mungkin jatuhnya di bawah standar lifestyle kalian. Nah, itu gimana nih kalau misalnya kalian menghadapi situasi atau pasangan yang kayak gitu? Sedangkan misalnya kalian pengen mengarah ke jenjang yang lebih serius. Nah, menurut Vanessa itu balik lagi, kalian ini pingin punya hubungan dan punya ibaratnya masa depan yang seperti apa dengan si pasangan tersebut. Kalau emang kalian punya prinsip adalah untuk membuat rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warohmah, yang sakinah mawaddah warohmah. Jadi menurut Vanessa sebenarnya penghasilan, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi sebenarnya teman-teman ladiesku yang lagi nonton jangan pernah khawatir dan takut tentang rezeki pasangan kita, karena menurut Vanessa kalau selama si pasangan kita ini adalah pekerja keras, orangnya jujur, terus juga dia kreatif, pintar gitu segala macam, pasti dia akan bisa membuat kalian tuh bangga gitu dengan dia, meskipun misalnya penghasilannya biasa-biasa aja. Tapi balik lagi, penghasilan biasa-biasa aja itu juga dari perspektif mana gitu. Kalau misalkan dibandingin sama orang yang anak konglomerat, ya penghasilan biasa-biasa jatuhnya jadi penghasilan yang sangat tidak biasa. Paham kan maksud Vanessa? Jadi sebenarnya segala sesuatu itu punya banyak sekali perspektif. Tapi dari sini kan kita bisa ambil salah satu perspektif aja sebagai contoh. Nah, kalau menurut Vanessa sendiri sih, sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai ciwi-ciwi yang lagi punya pasangan, punya pacar, atau bahkan mungkin tunangan, suami gitu ya, yang dalam keadaan seperti itu, menurut Vanessa peran kita adalah support. Karena bukan berarti laki-laki itu tidak bisa tanpa wanita atau wanita tidak bisa tanpa laki. Mereka bisa berdiri sendiri masing-masing ini, karena manusia itu sebagai makhluk sosial sekaligus juga makhluk individu kan. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja jalan sendiri-sendiri gitu. Cuman kenapa sih kita akhirnya harus ibaratnya jalan berdua, kita harus hidup berdua dan segala macamnya itu? Karena menurut Vanessa disitulah poinnya, itu support system gitu. Dan kalau menurut Vanessa nih soal misalnya penghasilan dan segala macam itu tuh relatif banget gitu. Itu bisa berubah seiring dengan usaha yang dilakukan sama si pasangan dan bagaimana kamu mensupportnya. Bisa juga dibalik, misalnya si laki-lakinya yang lebih mapan misalnya, terus yang perempuannya yang kurang mapan, ya itu disupport gitu. Jadi sebenarnya di sini nggak ada, Vanessa tidak ingin ngasih frame tentang gender juga ya, kayak semisal laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini, no gitu. Karena menurut Vanessa kita punya porsi masing-masing dan kalian juga udah tahu porsinya itu seperti apa. Jadi kita nggak akan lebih bahas tentang gender segala macam, karena menurut Vanessa it's not the topic. Tapi sebenarnya topiknya ini adalah tentang ungkapannya wanita menerima pria apa adanya. Nah, itu tadi, apa adanya nih yang seperti apa nih? Kalau menurut Vanessa, kalau yang negatif, jangan diterima apa adanya. Karena yang namanya cinta, namanya perasaan, namanya hati, gak akan pernah diketahui kapan itu akan habis rasanya, kapan itu akan berakhir. Misalnya kalian terlibat di dalam hubungan, misalnya yang laki-lakinya ini banyak melakukan keburukan, entah dari lifestyle-nya atau perlakuan dia ke kamu, menurut Vanessa sih ya sebaiknya coba diperbaiki. Kalau memang tidak bisa, menurut Vanessa ya lebih baik tidak dilanjutkan gitu, karena itu akan merusak diri kalian dan juga merusak si laki-lakinya tersebut. Jadi sayang aja gitu kalau misalkan apa adanya ini dikonotasikan sebagai hal yang kita harus menerima. Oh ya udah dia pemalas, aku terima deh. No, karena itu bukan hal yang baik gitu. Jadi terima apa adanya ini adalah lebih ke hal-hal yang sifatnya
sebenarnya bisa kita genjot, kita bisa improve, bisa kita perbaiki, bisa kita perjuangin bersama. Itu barulah terima apa adanya. Itu di situ poin yang menurut Vanessa yang bagus. Tapi untuk hal-hal yang buruk dan merugikan kedua belah pihak, sebaiknya itu diperbaiki. Tanggapan tentang cowok-cowok pendukung ungkapan tersebut, misalnya yang beropini, dia nggak nerima nih karena gue kulitnya hitam. Nah, kalau menurut Vanessa, apalagi kalau tentang fisik ya, misal si wanita nggak nerima si prianya karena fisik. Kalau menurut Vanessa sih balik lagi, fisik itu kalian tuh punya dua pilihan, menerimanya atau memperbaikinya. Sama aja kayak sifat. Memperbaikinya ini mungkin lewat ya misalnya perawatan, operasi plastik dan segala macam, dan Vanessa kembalikan itu adalah pilihan dan tidak ada yang benar maupun salah. Tapi serius sih, kalau menurut Vanessa itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita lock atau kita kunci dalam suatu keputusan yang kita anggap ini adalah yang terbaik, ini yang terburuk, ini terbenar dan segala macam. Enggak, sebenarnya semua opini yang tadi Vanessa sampaikan itu balik lagi ke kalian. Dan buat laki-laki juga, buat pria di luar sana juga, menurut Vanessa carilah pasangan yang baik, dan perempuan pun begitu dan wanita pun juga begitu. Carilah pasangan yang baik, yang artinya bisa melihat kekurangan dan kelebihan kalian itu sebagai satu keutuhan, satu kesatuan. Jadi ibaratnya nggak mungkin kalian pacarin orang nih atau nikahin orang hanya kebaikannya aja. Pasti tuh orang punya keburukan, pasti tuh orang punya kekurangan. Dan gimana caranya keburukan dan kekurangan itu, semisal yang tidak berkaitan dengan fisik, misal lebih ke sifat sih. Kalau menurut Vanessa, sifat itu deadlock ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa dirubah atau segala macem, leave aja gitu, tinggalkan aja. Tapi kalau soal fisik dan lain-lain, menurut Vanessa itu adalah hal-hal yang udah Tuhan kasih ke kamu dari lahir, dan gimana caranya kamu bisa menjadikan itu sebagai kekuatan kamu. Semisal nih, Vanessa sebagai perempuan, sebagai calon wanita juga nantinya, ini kan bertubuh pendek misalnya, terus Vanessa punya pasangan laki-laki atau udah yang agak-agak pria gitu, terus kamu pendek banget sih segala macam. Nah, itu menurut Vanessa itu berarti dia tidak menerima apa adanya gitu. Karena kalau soal urusan tinggi badan, gimana coba ngakalinnya? Paling bisa sih pakai high heels, tapi kalau dia masih komplain, artinya dia tidak menerima apa adanya, padahal usaha-usaha tersebut sudah dilakukan. Sebenarnya balik lagi, bagaimana caranya kalian mengusahakan kekurangan tersebut itu menjadi lebih lebih minim dan lebih tidak terlihat gitu. Cuman balik lagi, semua kekurangan terkait fisik itu sebenarnya tidak ada orang jelek sih menurut Vanessa. Sebenarnya semua orang itu unik, jatuhnya unik gitu, karena memang kita diciptakan dengan karakter wajah yang berbeda, warna kulit, warna rambut, warna mata, bahasa dan lain-lain. Jadi sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan fisik itu bukan sebuah kekurangan sih, tapi keunikan yang mungkin harus kita terima dan juga kita manfaatkan sebagaimana mungkin, bisa mungkin, biar kita tuh bisa menjadi orang yang beda dari orang yang lainnya, sehingga pasangan kita ini nantinya akan bangga dan sayang sama kita gitu. Oke, mungkin itu aja dari Vanessa untuk segmen ngopini kali ini tentang ungkapan wanita harus menerima pria apa adanya. Kalau misalnya teman-teman punya opini lain, boleh banget nih di-share di komentar ya. Sampai ketemu lagi di segmen ngopini selanjutnya bersama Vanessa. Dan kalau kalian suka dengan video-video di Vlogshi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kami. Dadah!